Kenapa? Jangan bicara nas. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nas. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut nggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk, jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Nyong titip, gurune sampean ning kampung dimuliakan. Muliakan. Jangan karena panjenengan seorang mau ngumpul ngaji ramai kayak begini karena wah, ada dzurriyyah Rasul datang. Tapi yang berjasa kepada panjenengan semua, sampai panjenengan bisa menjadi seorang muslim yang taat, yang takwa, itu ya guru ngaji di kampung. Jenengan bisa sujud kepada Allah dengan benar, dengan tumak ninah, ya guru ngaji di kampung. Yang bisa wudhu dengan baik dan benar, ngerti pembatalannya, ngerti fardu wudhunya, ngerti sunnah-sunnahnya, ya guru ngaji di kampung. Leres guys. Duduk nyong. Makanya nyong pesen nih panitia, ora usah pada cium tangan nyong. Sing wajib kadue panjenengan sedoyo, cium tangan kadue guru ngaji nih masing-masing ning kampung. Nek nyong teka perbutan, tapi ning guru ngaji dewek jagongan bae ora ana adabe. Orang anak perhatian nih, langkah sing niliki gentonge kiai, ya bener. Langkah sing nakon, nih guru ngaji nih ustadzah, pripun niku lare putrani teng pondok. Apa sudah dibayar belum bayarnya atau sudah dikasih bekal apa belum nih bulan ini? Ada nggak yang nanya ke kiainya, ke gurunya, ke ustadznya di kampung begitu? Ada nggak? Tak berat kabeh sira. Kewanen sira ya. Kewalat sira. Karena ada pepatah Arab. Ngerti? Al ilmu bil kasbi la bin nasabi. Ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasap. Bukan karena nasab. Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif, tapi kalau nggak gelem ngaji, gak sungguh-sungguh tolabul ilmi, gak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Gak ada Habib serot lahir langsung alim, gak ada, bohong. Hatta Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Jangan bicara nas. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nas. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut nggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk, jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa, kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo. Ya. Kowe pikir nyong wedi apa? Ayo, baca Qur'annya, tafsirnya bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham?
Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita. Betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak usah, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Betul? Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul? Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul. Apa? Karena kiai-kiai. Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Saya Duriyah Rasul. Saya Al-Hasanain. Bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul? Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa udah ngoceh. Gak karuan. Ya coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Gak apa-apa, gak usah diusir ya. Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Ngomong tuh sesuai fakta. Begitu dong. Kenapa saya bilang muliakan ulama kiai-kiai panjenengan? Hadits Rasul SAW. Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah. Kata baginda Rasul SAW. Laisa minna. Bukan kelompok kami. Oh, berarti nggak diaku jadi umat Nabi. Laisa minna. Man lam yujilla kabirana. Bukan kelompok kami, kata Rasul. Bukan umatku. Orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Betul. Kemudian juga yang tidak wayarham saghirana. Yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, yang lebih muda di antara kita. Wa ya'rif haqqa li'alimina. Dan bukan kelompok kita orang yang tidak mengerti haknya para muallim, orang-orang alim di antara kita. Orang yang tidak menghormati ulama, umat Nabi apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Jadi nek panjenengan bisa hormat kepada saya karena saya Duriyah Rasul, panjenengan kudu luwih hormat kepada ustadz-ustadzah, kiai-kiai panjenengan di kampung ini yang ngajari panjenengan Islam yang benar. Jangan fanatik buta karena saya Duriyah Rasul kepada mereka. Ngapunten yai, saya berdiri. Saya ingin menjelaskan seperti ini karena apa? Saya tidak suka adanya orang yang merendahkan para ulama sampai ada yang bilang ngaji kepada satu habib yang ahli maksiat dan bodoh lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Sesat. Saya siap debat ilmiah menyatakan sesat kepada orang yang berfatwa seperti ini walaupun dia itu pakai imamah lebih besar dari saya. Saya siap. Ayo pakai referensinya. Mau ayat Quran yang mana, tafsirnya tafsir apa, kemudian hadits yang mana, kemudian syarah hadits yang mana. Tidak ada sejak zaman Rasulnya pernyataan seperti itu. Hadits yang menyatakan ngaji kepada satu habib yang bodoh, yang ahli maksiat lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Tidak ada. Ini saya nyatakan sesat. Oh, saya berani di mana-mana saya ngomong begini. Ayo, kita buktikan secara ilmiah, gitu aja. Ini kan. Jangan tegang biasa. Saya memang seperti tadi kalau urusan tegas-tegas, tapi kita bercanda ya bercanda, tapi tetap ngaji ilmu. Nggih, setuju? Ya, ketegasan saya tidak akan berubah. Itu, jangankan seperti itu. Saya tuh hampir dibunuh beberapa kali, termasuk oleh habaib juga. Di Tangerang saya mau dibunuh oleh habaib. Di Cikarang, Bekasi saya mau dibunuh.
Ramai di televisi waktu itu ditangkap. Dan saya ngomong seperti ini, saya sudah bilang ke Abah. Bah, saya tuh suka tegas. Saya suka galak terhadap habaib-habaib yang keluar daripada syariat. Apa jawab Abah? Tanya ke Abah. Kalau di sini jenengan muhibbin Abah Lutfi, bilang tanya. Benar gak Said Ali ngomong gitu? Wallahi demi Allah. Apa jawaban Abah? Oh, nyasai. Karena kalau ngomong dengan saya, selalu bahasa Sunda Abah tuh. Mas Fajar. Ini kitabnya saya bawa. Ya. Ada riwayat begini. Orang-orang Quraisy, mereka dibingungkan dengan suatu kasus yang menimpa seorang wanita Al-Makhzumiyah dari kalangan Bani Makhzumi. Bani Makhzumi ini masih keluarga Quraisy, masih ada hubungan kekerabatan dengan baginda Nabi. Nah, kemudian ternyata allati saraqat. Kasusnya apa? Wanita ini mencuri. Masih kerabat Rasul Quraisy dari Bani Makhzumi. Saya bawa kitabnya. Ya. Saya biasanya bawa kitab banyak. Ini saya turunkan satu saja. Warnanya hijau toska, Mas. Kitabnya. Kemudian, apa reaksi Rasul ketika ada upaya orang-orang Quraisy menutup-nutupi kesalahan, keburukan, kasus yang dilakukan oleh kerabat Nabi? Apa reaksi Nabi? Apakah kata Nabi, bagus, kalian tutupi ya kejelekan daripada keluargaku, kerabatku, saudariku. Bagus, jangan ditebarluaskan. Apa begitu? Tidak. Ternyata Rasul SAW dengan wajah memerah, urat kerongkongannya menegak. Kemudian Rasulullah SAW menegur para sahabat termasuk yang menyampaikan itu, yang menjadi juru bicara orang-orang Quraisy, yakni sahabat Usama. Apakah kalian mau menyelamatkan atau menolong seseorang yang mencuri supaya lepas daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Agar aku menutupi, kalian melaporkan itu karena dia adalah kerabatku, agar aku menutupi dia dari dijatuhkannya hukum terhadap dia karena dia adalah keluargaku. Wah, mulai Rasulullah. Thumma qama fakhtatoba. Yes. Thumma qama fakhtatoba. Kemudian Rasulullah berdiri dan berorasi. Ayuhanna. Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya, hancurnya umat-umat sebelum kalian. Dikarenakan apa? Idza saraqa fihimud dhaif. Idza saraqa fihimus syarifu. Jika seorang syarif, keturunan Nabi itu kan syarif, sayyid. Rasul mengatakan begini dasar hukumnya, ya. Ketika saya mengatakan ini saya punya dasar hukum, makanya saya tuh senangnya ilmiah. Jadi jangan fanatik buta. Kenapa saya bilang keturunan Nabi itu sayyid atau syarif? Nabi mengatakan ana sayyid waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya keturunan Adam dan bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Maka seorang sayyid keturunan Rasul gak boleh sombong hanya karena nasab. Paham gak? Ini bukan tentang bahasan nasab, ini bahasan akhlak. Karena tujuan utama innama bu'ithu li utammima masalihil akhlak. Ini visi-visi Rasul. Masa sih kita nggak ngaji? Makanya kalau nggak ngaji ya begitu, rewel doang. Nyocotnya doang. Paham betul? Oh, jangan nyocot baik. Pakai ilmu, ilmiah. Ilmiah, saya itu ilmiah. Kemudian Rasul pernah memangku kedua cucunya. Beliau mengatakan, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucu ini Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma adalah sayyidnya para pemuda penghuni surga. Jare sopo? Jare sopo? Baginda Rasul nyebut sayyid, itu kata siapa? Rasulullah. Dua cucunya disebut sayyid oleh siapa? Rasulullah. Paham. Makanya ngaji.